Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi Jemaat GMI Kanaan Medan Selatan di hari Jumat 13 Februari 2026. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, memulai hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai 31 lanjutan firman Tuhan kemarin. Saya membaca khusus di ayat 24 dan 25 demikian firman-Nya. Lalu Saul berkata kepada Samuel, "Aku telah berdosa. Aku telah melanggar titah Tuhan dan perkataan-Mu, sebab aku takut kepada rakyat dan mendengarkan suara mereka. Sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersamaku supaya aku dapat menyembah Tuhan." Amin. Takut kepada manusia, itu yang menjadi tema firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, Saul dalam peristiwa ini di momen di mana penyesalan muncul, namun sayangnya akar masalahnya belumlah tuntas. Kita melihat tadi di ayat yang ke-24, Saul mengaku, "Karena aku takut kepada rakyat, lalu aku mendengarkan suara mereka." Ini adalah sebuah pengakuan yang jujur, namun sekaligus sebuah pengakuan yang sangat tragis. Mengapa? Sebagai seorang pemimpin, Saul seharusnya lebih mendengarkan suara Tuhan. Namun ia justru terpeleset karena lebih mementingkan opini publik atau tekanan dari orang-orang di sekitar. Jemaat yang diberkati Tuhan, Saul lebih mementingkan kepentingan orang banyak, pengakuan di depan orang banyak, kepentingnya sebuah reputasi di dalam sebuah keberhasilannya. Ingat kemarin firman Tuhan bicara Saul sampai mendirikan tugu untuk mengapresiasi keberhasilan dirinya, tugu untuk mempertontonkan keberhasilannya. Kita melihat pada bagian ini sesungguhnya Saul terjebak. Dia lebih takut kepada rakyat dan dia lebih mementingkan opini publik dan tekanan orang-orang di sekitar. Sesungguhnya teks ini sedang mengajarkan kita seberapa sering kita berkompromi, mengkompromikan prinsip iman kita hanya agar diterima oleh lingkungan atau karena takut dianggap berbeda. Banyak orang, jemaat Tuhan, mengkompromikan prinsip imannya hanya agar diterima lingkungan atau karena takut dianggap berbeda. Bagaimana coba kehidupan kita? Coba kita berefleksi. Lalu selanjutnya kita melihat ada sebuah pengakuan pada bagian ini, sebenarnya aku berdosa. Ini adalah sebuah pengakuan dari Saul, tetapi pengakuan yang dapat dikategorikan pengakuan yang terlambat. Secara kata-kata ini benar, namun jika kita melihat konteks seluruhnya, Saul baru mengaku setelah ia sesungguhnya terpojok oleh teguran Nabi Samuel. Pengakuan yang lahir karena ketahuan. Karena ketahuan dia melakukan pelanggaran. Akhirnya dia mengatakan, "Aku telah berdosa." Ayat 25, ada perubahan di dalam kehidupan Saul memohon pengampunan. Tanpa perubahan hati itu sesuatu yang impossible. Saul memohon, "Ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku." Ini permohonannya kepada Samuel. Permintaan Saul untuk Samuel kembali bersamanya seringkali ini dipahami sebagai upaya Saul untuk menjaga image-nya di depan rakyat. Karena Samuel adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Jadi ini hanya untuk menjaga image Saul di depan rakyat. Dia lebih peduli pada reputasi atau terlihat religius bersama Samuel daripada melakukan sebuah restorasi hubungan pribadinya dengan Tuhan. Belajar dari firman ini kita mau belajar dua hal. Yang pertama, Tuhan menginginkan hati yang sungguh, hati yang hancur, bukan hanya sekedar ritual belaka. Jemaat terkasih, itu yang Tuhan inginkan. Lalu yang kedua, sesungguhnya karakter akan diuji saat kita sendirian, bukan saat kita sedang berada di bawah sorotan orang banyak, tapi bagaimana karakter kita, bahkan ketika di dalam kesendirian
kesendirian kita. Dibutuhkan sebuah pertobatan sejati, tidak mencari pembenaran atau tidak menyalahkan rakyat atau orang banyak seperti Saul, melainkan mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Jemaat yang diberkati, Tuhan mengenal setiap kita. Hati-hati, jangan pernah kompromikan imanmu untuk melakukan hal yang tidak benar hanya karena takut dinyatakan berbeda. Karena kita memang harus berbeda. Memang kita di dunia, tapi bukan dari dunia. Tuhan Yesus Kristus telah menebus kita untuk menjadikan kita dikhususkan dan dikuduskan, sehingga kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Mari bersama melakukan kebenaran firman-Nya. Jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengarkan pada hari ini. Terpujilah Engkau. Berilah kami kekuatan agar kami mampu berjuang, memperlihatkan, menyatakan iman kami secara konkret. Di mana Tuhan menempatkan kami, di dunia kerja kami, di kampus, di tengah masyarakat. Bahkan kami memulainya di tengah-tengah keluarga kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak mengkompromikan iman kami hanya karena untuk reputasi diri kami. Tapi biarlah kami mau mempraktikkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, segala aktivitas sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar setiap yang kami pikirkan dan yang kami kerjakan Engkau-lah membuatnya berhasil. Berkati terus jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan. Kami bawa kepadamu Bapa untuk Amang Arifin Nababan beserta dengan istri, Amang Markus Yahaan, Inang Opung Kepin Boru Tauru, Inang Hinsa Boru Tambunan, jemaatmu yang lain yang dalam kelemahan tubuh siapapun mereka. Berbelas kasih Engkau memberkati proses pengobatannya, menjamah dan menyembuhkan, memberkati seluruh keluarga yang merawatnya, supaya menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kami juga menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu di dalam segala pergumulan hidup mereka. Engkau yang tahu secara persis. Mereka yang tawar hati Engkau kuatkan. Mereka yang bersedih Tuhan hiburkan. Mereka yang mencari nafkah berjerih lelah, berkatilah ya Tuhan, cukupkanlah kebutuhan keluarga mereka. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah sekian tahun berumah tangga, menikah, belum memiliki keturunan. Siapapun mereka, berkatilah hubungan suami istri mereka, hubungan suami dan istri yang merindukan keturunan. Biarlah Engkau memberkati dan mempercayakan mereka untuk memiliki anak laki-laki dan perempuan. Siapapun mereka, hamba taruh kepadamu Bapa, nyatakanlah belas kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.